Halo semuanya, kembali di Kunci Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Kunci Hikmah. Tolong banget mbak, kalau nggak dioperasi besok, kakiku bisa diamputasi. Pinjam 50 juta dulu. Suara iparku terdengar gemetar dan penuh tangisan di telepon. Bikin aku panik setengah mati, membayangkan dia kehilangan kakinya. Tanpa pikir panjang dan izin suami yang lagi dinas luar kota, aku langsung transfer seluruh tabungan haji yang sudah kami kumpulkan susah payah selama 5 tahun. Tapi besok malangnya saat aku iseng buka Instagram sebelum tidur, jantungku rasanya berhenti berdetak melihat lingkaran hijau di foto profilnya. Bukan foto dia terbaring lemah di rumah sakit, tapi sebuah video bumerang dia lagi cheers gelas koktail di beach club paling mahal di Bali. Dia tertawa lepas sambil dirangkul mesra oleh laki-laki asing, pamer tas branded baru. Padahal katanya dia butuh uang operasi darurat. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasanya nggak terima kebaikan hatiku dimanfaatkan buat membiayai perselingkuhan dan gaya hidup mewahnya. Malam itu juga, aku nekat pesan tiket pesawat pertama ke Bali. Siap melabrak dia live di depan semua keluarga besar, biar topeng polosnya hancur seketika. Rasanya baru saja aku merebahkan badan di kasur busa tipis kami setelah seharian urus pesanan catering nasi box. Tapi dering telepon di meja nakas langsung bikin mataku melek sempurna. Jam dinding menunjuk angka 11 malam, dan nama Sisil ipar terpampang jelas di layar HP dengan lampu yang silau banget di kamar gelap. Jujur, perasaanku langsung gak enak. Selama 5 tahun jadi menantu di keluarga ini, Sisil itu tipe orang yang cuma nelpon kalau ada maunya. Biasanya sih pinjam tas, minta uang bensin, atau curhat soal pacar-pacar tajirnya yang ujung-ujungnya morotin dia. Tapi malam ini beda. Aku belum sempat bilang halo, suara tangisan histeris langsung pecah di ujung sana. Bikin jantungku rasanya mau copot saat itu juga. Mbak Nia, tolong aku mbak, tolongin Sisil sekarang juga. Suaranya serak basah, kayak orang yang sudah nangis berjam-jam sampai kehabisan napas. Aku langsung duduk tegak, nyalain lampu tidur, dan berusaha nenangin dia, meski tanganku sendiri mulai gemetar panik. Mas Rian, suamiku sekaligus kakaknya Sisil, lagi dinas ke Kalimantan. Dan sejak sore tadi, WA-nya cuma checklist 1, karena susah sinyal di lokasi proyek. Otomatis, akulah satu-satunya keluarga yang bisa dia hubungi malam ini. Aku tanya pelan-pelan ada apa, tapi Sisil malah makin kencem nangisnya, nyebut-nyebut kata rumah sakit dan operasi, yang bikin lututku lemas seketika. Kakiku mbak, kalau nggak dioperasi malam ini juga, dokter bilang harus diamputasi. Jeritnya pilu banget, sampai aku harus menjauhkan HP sedikit dari telinga. Dek, darahku rasanya berhenti mengalir. Sisil itu model freelance, fisiknya adalah aset utamanya. Kebayang kalau dia harus kehilangan kaki, tamat sudah hidupnya. Dia cerita dengan napas tersengal kalau dia baru saja jatuh dari tangga darurat di apartemen temannya dan tulangnya remuk parah. Masalahnya, dia dibawa ke rumah sakit swasta yang gak terima BPJS untuk penanganan secepat itu tanpa uang muka yang fantastis. Mereka minta 50 juta mbak, tunai atau transfer sekarang. Kalau enggak, mereka enggak berani ambil tindakan bedah. Rengeknya lagi. 50 juta. Angka itu langsung terbayang di kepalaku. Bukan sebagai tumpukan uang, tapi sebagai angka digital di rekening tabungan haji kami. Itu uang darah dan keringatku sama Mas Rian selama 5 tahun. Uang hasil kami irit makan, gak pernah liburan, dan aku yang rela cuma pakai baju itu-itu saja demi bisa lunasin ONH plus suatu hari nanti. Dadaku sesak banget, bingung harus jawab apa. Di satu sisi itu amanah masa depan kami, di sisi lain, masa aku tega biarin adik iparku cacat seumur hidup. Aku coba nego. Sil, 50 juta itu banyak banget. Mbak transfer 5 juta dulu ya buat DP masuk. Sisanya besok Mbak cari pinjangan. Tapi Sisil langsung nolak mentah-mentah. Dia bilang administrasinya ketat, dan kalau telat 1 jam saja, jaringan syaraf kakinya bisa mati total. Dia mulai main psikologis,
Bilang kalau Mas Rian pasti bakal marah besar kalau tahu aku pelit sama nyawa adiknya sendiri. Mbak tega, Mak mau lihat aku jadi orang cacat. Mas Rian pasti kecewa banget sama Mbak Nia kalau tahu istrinya sejahat ini. Kata-kata itu nusuk banget di ulu hati, bikin rasa bersalahku langsung naik ke ubun-ubun. Dengan tangan gemetar parah, aku buka aplikasi mobile banking. Keringat dingin ngucur di pelipis. Aku tatap nominal saldo tabungan kami, Rp52.450.000. Kalau aku transfer 50 juta sekarang, sisa tabungan kami cuma tinggal remah-remah. Padahal bulan depan harus bayar cicilan KPR rumah subsidi yang bunganya mulai naik. Tapi suara tangisan Sisil yang makin menjadi-jadi di speaker HP bikin logikaku mati. Aku nggak bisa mikir jernih. Yang ada di kepalaku cuma gimana caranya nyelamatin kaki iparku biar dia nggak menderita. Mbak, transfer ya, Sil? Demi Allah, ini uang tabungan haji Mas Rian. Tolong banget, begitu asuransimu cair atau ada rezeki, langsung ganti ya. Pintaku dengan suara bergetar. Sisil langsung menyahut cepat. Nadanya sedikit berubah lebih tenang, tapi tetap terdengar darurat. Iya Mbak, pasti. Temanku yang punya apartemen itu bakal ganti rugi kok minggu depan. Dia anak pejabat, uang segitu kecil buat dia. Pokoknya aman Mbak, yang penting aku selamat dulu. Janjinya terdengar meyakinkan saat itu. Atau mungkin aku yang terlalu bodoh karena panik. Jari jempolku rasanya berat banget waktu menekan tombol konfirmasi PIN. Loading berputar beberapa detik yang rasanya kayak setahun. Sampai akhirnya muncul resi hijau bertuliskan transfer berhasil. 50 juta rupiah melayang begitu saja ke rekening pribadi Sisil, bukan ke rekening rumah sakit, karena katanya dia harus bayar tunai di kasir dan butuh tarik tunai di ATM RS. Bodohnya aku, saat itu aku percaya saja karena panik. Setelah aku kirim bukti transfer lewat WA, Sisil cuma bilang, "Makasih Mbak, doain lancar ya." Lalu sambungan telepon dia matikan sepihak. Malam itu aku nggak bisa tidur lagi sama sekali. Aku duduk mematung di pinggir kasur sambil mandangin layar HP, nunggu kabar dari Sisil soal operasinya. 1 jam, 2 jam, sampai azan subuh berkumandang, nggak ada satupun pesan masuk dari dia. Aku coba telepon, nomornya sibuk. Aku coba WA, cuma centang 1 abu-abu. Perasaan gelisah mulai merayap naik, bikin perutku mulas. Biasanya kalau habis dibantu, Sisil bakal ngebom chat ucapan terima kasih atau update kondisinya. Tapi ini hening yang menakutkan. Puncaknya pas pagi hari, aku coba hubungi Mas Rian lagi buat cerita soal kejadian semalam. Akhirnya nyambung sebentar sebelum sinyalnya hilang lagi. "Mas, semalam Sisil kecelakaan, kakinya mau diamputasi. Aku terpaksa pakai uang haji," kataku cepat-cepat. Reaksi Mas Rian di seberang sana bikin aku makin lemas. "Hah? Kecelakaan apa, Dek? Barusan banget dia update status WA lagi sarapan bubur ayam kok. Ini aku baru lihat." Jantungku rasanya berhenti berdetak detik itu juga. Aku langsung buka WA Sisil, tapi foto profil dan statusnya kosong di HP-ku. Dia memblokirku. Bukan cuma kontaknya yang hilang, tapi firasat burukku bilang, uang kami juga ikut lenyap. Hari itu rasanya jadi hari terpanjang dalam hidupku. Aku mondar-mandir di ruang tamu sempit kami, bolak-balik ngecek HP, berharap blokir WA Sisil cuma error jaringan atau kepencet. Tapi nihil. Mas Rian juga mendadak susah dihubungi lagi. Mungkin dia lagi fokus kerja, atau sinyal di pedalaman Kalimantan memang lagi hancur-hancurnya. Aku cuma bisa duduk lemas di sofa kredit yang busanya sudah kempes, sambil mandangin foto pernikahan kami di dinding. 50 juta. Uang itu bukan cuma angka. Itu mimpi kami berdua yang hancur dalam semalam gara-gara kebodohanku yang gampang panik. Aku coba hubungi ibu mertua di kampung, tapi beliau malah bingung waktu aku tanya kabar Sisil. "Loh, Nia, Sisil itu bilangnya lagi ada pemotretan di luar kota. Katanya dikontrak brand mahal. Ibu malah dikirimi foto dia lagi di bandara kemarin sore. Kelihatan sehat walafiat kok, cantik banget," kata ibu dengan nada bangga. Lututku langsung lemas. Jadi cerita jatuh dari tangga, operasi, amputasi, itu semua cuma skenario.
Aku coba minta tolong ibu buat kirimin foto Sisil di bandara itu. Tapi ibu bilang, HP-nya yang jadul, memorinya penuh, jadi fotonya kehapus otomatis. Ya Tuhan, rasanya mau teriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Siangnya, aku nekat pergi ke kosan Sisil yang ada di daerah Jakarta Selatan, jauh dari rumahku di Bekasi. Tapi aku harus tahu kebenarannya. Sepanjang jalan naik KRL yang desak-desakan, pikiranku kalut. Apa mungkin dia benar sakit tapi nggak mau ibu tahu? Tapi kenapa aku diblokir? Sampai di depan kosan mewahnya, yang bayarannya seringkali dibantu Mas Rian diam-diam, aku ketuk pintu kamarnya. Nggak ada jawaban. Penjaga kos yang lagi nyapu halaman cuma geleng-geleng kepala waktu aku tanya. Mbak Sisil? Wah, sudah check out dari 2 hari lalu, Mbak. Katanya mau pindah ke apartemen. Kan habis dapat rezeki nomplok katanya. Rezeki nomplok. 2 kata itu berdenging di telingaku kayak sirine ambulans. Jadi, uang tabungan hajiku dianggap rezeki nomplok buat pindahan ke apartemen. Dadaku sesak banget. Air mata mulai ngembeng tapi aku tahan kuat-kuat. Aku nggak boleh nangis di sini. Aku pulang dengan tangan kosong dan hati yang remuk redam. Di jalan pulang, aku buka Instagram pakai akun jualan cateringku. Akun kedua yang Sisil nggak tahu atau lupa blokir. Aku cari username dia. @sisilcantika. Akunnya dikunci. Private. Aku lemas. Tapi kemudian aku ingat sesuatu. Sisil punya bestie. Namanya Vanya. Yang selalu nge-tag dia di setiap postingan. Aku cari akun Vanya. Bingo. Akunnya nggak dikunci. Dan di Instastory Vanya yang baru diupload 2 jam lalu, aku melihatnya. Bukan Sisil yang terbaring di rumah sakit, bukan kaki yang diperban, tapi Sisil yang lagi duduk cantik di kursi pesawat kelas bisnis. Dia pakai kacamata hitam lebar, senyum lebar sambil pegang gelas champagne. Captionnya bikin darahku mendidih. Healing time. Bye-bye Jakarta. Hello Bali. Thanks to sponsor utama kita hari ini. Sponsor utama. Tanganku gemetar hebat sampai HP-ku hampir jatuh. Sponsor utama itu aku. Uang haji kami. Uang yang kami kumpulkan receh demi receh dari keuntungan cateringku yang gak seberapa. Dan gaji Mas Rian yang pas-pasan. Mereka pakai uang itu buat foya-foya di Bali. Aku zoom foto itu sampai pecah. Di pantulan kacamata hitam Sisil, kelihatan samar-samar ada laki-laki yang duduk di sebelahnya. Laki-laki itu bukan pacarnya, yang terakhir dia kenalkan ke keluarga. Laki-laki itu mirip suami orang yang pernah digosipin tetangga sebelah sebagai sugar daddy kompleks sebelah. Malamnya, Mas Rian akhirnya telepon balik. Suaranya capek banget. Dek, kamu tenang dulu. Mungkin Sisil emang sakit, tapi nggak mau bikin ibu khawatir. Kamu tahu sendiri kan, dia kadang suka drama. Tapi nggak mungkin lah dia nipu kakaknya sendiri sampai segitu. Kata Mas Rian, mencoba positive thinking yang justru bikin aku makin emosi. Dia belum lihat story Vanya. Dia belum tahu kalau adiknya itu ular berbisa. Mas, aku punya buktinya. Dia di Bali, Mas. Dia liburan pakai uang kita. Teriakku frustrasi. Mas Rian cuma menghela napas panjang. Ya sudah, nanti aku coba hubungi dia lagi. Kamu jangan suuzon dulu, nggak baik. Telepon ditutup. Aku merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Suamiku sendiri nggak percaya sepenuhnya sama aku. Dia lebih memilih percaya sama adiknya yang manipulatif itu. Malam itu, di kamar yang sunyi, aku nangis sejadi-jadinya. Bukan cuma karena uang hilang, tapi karena merasa dikhianati dan dianggap angin lalu. Tapi di tengah tangisan itu, tiba-tiba muncul satu tekad di hatiku. Tekad yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kalau Mas Rian gak bisa tegas, kalau ibu gak tahu apa-apa, berarti aku yang harus bertindak. Aku buka lagi HP-ku, cek harga tiket pesawat ke Bali untuk besok pagi. Mahal banget karena dadakan. Tapi aku lihat ada sisa saldo di rekening operasional catering.
Itu uang belanja bahan buat pesanan minggu depan. Kalau aku pakai ini, aku ambil resiko besar. Kalau aku gagal bawa balik uang 50 juta itu, usaha cateringku bisa gulung tikar. Tapi rasa sakit hati ini nggak bisa ditawar lagi. Dengan tangan mantap, aku klik beli tiket. Besok pagi, aku akan terbang ke Bali. Aku nggak akan datang sebagai kakak ipar yang baik hati dan penurut lagi. Aku akan datang sebagai mimpi buruk buat Sisil. Tunggu aku, Sil. Liburanmu bakal jadi neraka. Bali menyambutku dengan hawa panas yang menyengat. Kontras banget sama hatiku yang rasanya beku karena campuran rasa takut dan marah. Dari Bandara Ngurah Rai, aku langsung naik ojek online, menembus kemacetan Kuta yang bikin kepala pusing. Tujuanku cuma satu, sebuah beach club hits di daerah Canggu. Aku tahu lokasi ini karena Vanya, teman Sisil yang polos itu, rajin banget update lokasi di Instagram story-nya setiap 10 menit. Rasanya konyol, aku kesini cuma modal tas ransel kecil dan baju tunik sederhana, sementara mereka di sana pasti lagi pamer outfit mahal hasil uang tipu-tipu. Sampai di depan gerbang beach club yang megah itu, nyaliku sempat ciut. Orang-orang yang antre masuk rata-rata turis asing atau selebgram lokal dengan pakaian terbuka dan kulit glowing. Sementara aku cuma ibu rumah tangga biasa dengan jilbab instan yang agak lecek kena angin ojek, plus wajah berminyak karena belum sempat cuci muka. Security di depan sempat menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan menyelidik, seolah-olah aku ini pengamen yang nyasar. Tiket masuknya 300.000 Bu, belum termasuk minum, katanya ketus. Mungkin berharap aku mundur teratur. Dengan tangan gemetar, aku keluarkan sisa uang belanja catering dari dompet. Rasanya perih banget menyerahkan lembaran uang merah itu cuma buat masuk ke sarang maksiat ini. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Setelah gelang tiket terpasang di tangan, aku melangkah masuk. Dentuman musik EDM langsung menghantam dada. Baunya campur aduk antara aroma laut, alkohol, dan parfum mahal yang menyengat. Mataku liar menyapu setiap sudut, mencari keberadaan adik ipar yang katanya hampir diamputasi itu. Area beach club itu luas banget. Ada ratusan orang. Tapi Tuhan sepertinya memang mau menunjukkan kebenaran hari ini. Di area VIP yang ada kolam renang pribadinya, mataku menangkap sosok familiar. Di sana, di atas daybed empuk warna putih, ada Sisil. Dia nggak pakai baju rumah sakit. Dia pakai bikini tupis warna merah menyala, dibalut kain transparan yang melambai-lambai kena angin pantai. Nggak ada gips, nggak ada perban, dan jelas nggak ada tanda-tanda kesakitan sama sekali. Duniaku rasanya berhenti berputar detik itu juga. Kakiku lemas. Hampir saja aku jatuh kalau nggak pegangan pada tiang bar kayu di dekatku. Sisil lagi berdiri. Joget-joget kecil mengikuti irama musik sambil pegang gelas tinggi berisi cairan berwarna oranye. Dia tertawa lepas. Kepalanya mendongak ke langit. Benar-benar menikmati hidup. Jadi ini operasi darurat yang dia maksud. Ini amputasi yang bikin aku nangis gemetar semalam. Uang keringatku dan Mas Rian cuma jadi bahan bakar buat pesta pora dia. Yang bikin dadaku makin sesak adalah pemandangan di sebelahnya. Ada seorang laki-laki paruh baya, perutnya buncit, rambutnya sudah memutih, duduk santai sambil merokok cerutu. Sisil sesekali duduk di pangkuan laki-laki itu, manja banget. Nyuapin potongan buah melon ke mulut si Om. Si Om itu merangkul pinggang Sisil posesif, dan Sisil sama sekali nggak nolak. Itu pasti laki-laki yang digosipin tetangga sebagai sugar daddy-nya. Tapi Sisil selalu bantah dan bilang itu Om dari pihak bapaknya yang kaya raya. Bohong. Semuanya bohong. Air mataku jatuh tanpa permisi. Aku ingat Mas Rian yang rela lembur di tengah hutan Kalimantan, makan mie instan tiap hari demi nabung buat kami naik haji. Aku ingat tanganku yang panas kena cipratan minyak goreng tiap subuh demi nambah uang tabungan itu. 50 juta rupiah. Uang suci itu sekarang berubah jadi alkohol dan sewa tempat duduk VIP ini. Hancur. Hatiku benar-benar hancur berkeping-keping lihat pengkhianatan sekejam ini di depan mata kepala sendiri. Tapi sedetik kemudian,
Rasa sedih itu berubah jadi api amarah yang membara di dada. Aku nggak boleh cuma nangis di pojokan. Aku nggak datang jauh-jauh ke Bali cuma buat jadi penonton kebahagiaan palsu mereka. Aku hapus air mataku kasar. Kalau dia bisa main drama di telepon sampai bikin aku panik, berarti aku juga harus main drama yang lebih heboh buat dia. Aku rogoh saku celanaku, mengeluarkan HP yang baterainya tinggal 40%. Cukup. Ini lebih dari cukup buat menghancurkan topeng polosnya. Aku buka aplikasi Facebook dan Instagram secara bersamaan. Tanganku gemetar bukan karena takut lagi, tapi karena adrenalin yang memuncak. Aku ketik judul live streaming dengan huruf kapital semua. Ipar sakit keras, ternyata lagi party sama gadun di Bali pakai uang haji kakaknya. Aku pastikan koneksi internet lancar. Aku posisikan kamera HP setinggi dada, biar nggak terlalu mencolok tapi tetap bisa menangkap gambar dengan jelas. Aku tekan tombol Go Live. Dalam hitungan detik, notifikasi menyebar ke semua teman, keluarga, dan tetangga yang mengikuti akunku. Assalamualaikum. Bisiku pelan ke arah mikrofon HP. Mataku tajam menatap punggung Sisil yang masih asyik tertawa. Tonton ini baik-baik ya, jangan kaget. Aku mulai berjalan mendekat, membelah kerumunan orang yang sedang berdansa, menuju ke panggung utama tempat adik iparku sedang merayakan kehancurannya sendiri. Mbak Nia? Teriakan Fanya melengking tinggi, memecah dentuman musik jedak-jeduk yang memekakkan telinga. Sisil refleks menoleh, dan detik itu juga, gelas champagne di tangannya meluncur bebas, pecah berkeping-keping di lantai kayu dek. Wajahnya yang tadi merona merah karena alkohol dan tawa, langsung berubah pucat pasi. Persis kayak mayat hidup yang baru bangkit dari kubur. Dia mematung melihatku berdiri tegak cuma berjarak 2 meter dari meja VIP-nya, dengan HP yang masih merekam secara live. Mulutnya ternganga lebar, matanya bolak-balik melihat aku dan laki-laki tua di sebelahnya, dengan tatapan panik setengah mati. Loh, Sil, kok berdiri tegak gitu? Sapaku dengan nada sinis yang dingin banget. Sengaja aku keraskan biar masuk ke mikrofon HP dengan jelas. Katanya jaringan syaraf kakinya sudah mati. Katanya kalau nggak ditransfer 50 juta semalam, hari ini harus diamputasi. Kok malah bisa goyang pargoy lincah banget? Ajaib ya, uang haji Mas Rian ternyata bisa numbuhin tulang dalam semalam. Sindiranku meluncur deras, membuat beberapa tamu di meja sebelah mulai menoleh penasaran ke arah kami. Sisil gagap parah. Tangannya gemetar berusaha meraih kain pantai tipis buat nutupin tubuhnya yang terbuka. Seolah-olah kain itu bisa menutupi aibnya yang sudah kadung telanjang di depan ribuan penonton liveku. Mbak Nia ngapain di sini? Matikan HP-nya, Mbak. Jangan bikin malu keluarga. Desis Sisil sambil melotot, berusaha maju buat merebut HP-ku. Tapi aku mundur selangkah dengan gesit, menjaga jarak aman sambil memastikan wajah paniknya tetap masuk frame. Bikin malu keluarga? Kamu yang bikin malu, Sil. Kamu tipu kakakmu sendiri. Kamu makan uang tabungan haji kamu buat foya-foya sama laki-laki asing. Bentakku keras. Adrenalinku lagi tinggi-tingginya. Rasa takut dan minderku sudah hilang ditelan amarah yang meledak. Tega ya kamu, Sil. Aku sampai nggak tidur mikirin kakimu. Kamunya malah pesta pora di sini. Hebat aktingmu, layak dapat piala. Si om-om di sebelah Sisil akhirnya buka suara. Wajahnya bingung campur kesal, karena acara santainya diganggu ibu-ibu berhijab kayak aku. Siapa kamu? Datang-datang marah-marah. Kampungan. Security mana ini? Serunya dengan logat orang kaya yang arogan sambil menunjuk-nunjuk mukaku. Dia berdiri, mencoba pasang badan buat Sisil. Sisil, ini pembantumu nyusul sampai sini. Kurang ajar banget, suruh pergi, bikin sepet mata saja. Darahku mendidih dibilang pembantu. Aku arahkan kamera HP tepat ke wajah si om itu secara close up. Halo om, perkenalkan, saya kakak iparnya Sisil, yang uangnya dipakai buat bayar meja VIP ini. Om tahu nggak? Sisil bilang ke saya dia kecelakaan parah dan butuh operasi. Om tahu
Uang siapa yang dipakai buat beli minuman mahal ini? Uang tabungan haji saya. Si Om langsung kicep. Refleks menutupi wajahnya pakai telapak tangan begitu sadar kamera HP-ku nyala. Dan komentar netizen pasti sudah brutal menanyakan identitasnya. Mbak Nia, stop, cukup. Sisil akhirnya meledak. Air mata buayanya mulai keluar deras. Dia sadar strategi diamnya nggak mempan. Jadi dia mulai main drama playing victim. Mbak tuh nggak tahu apa-apa. Aku emang sakit. Tapi aku diajak ke sini biar stresku hilang. Tega banget sih Mbak permaluin aku live gini. Aku laporin polisi loh kena UU ITE. Ini pelanggaran privasi aku. Ancamnya dengan suara bergetar, mencoba membalikan fakta di depan umum. Laporin aja, Sil. Silahkan, kantor polisi deket kok dari sini. Tantangku santai, sambil melirik layar HP sekilas. Viewers sudah tembus 15.000 orang. Kolom komentar bergerak secepat kilat. Isinya sumpah serapah buat Sisil. Netizen sudah rekam semuanya. Bukti transfer 50 juta ada, chat kamu ngemis-ngemis ada, dan sekarang video kamu joget sehat walafiat juga ada. Kamu mau alasan apa lagi ke Mas Rian? Mau alasan apa ke ibu? UU ITE nggak berlaku buat penipu kayak kamu. Tiba-tiba HP Sisil yang tergeletak di meja bergetar hebat. Layarnya menyala menampilkan nama Mas Rian, kakak. Panjang umur. Mas Rian pasti lagi nonton live ini, atau dikabari tetangga yang heboh nonton. Sisil menatap HP itu kayak melihat bom waktu yang siap meledak. Dia nggak berani angkat. Wajahnya makin pucat. Keringat dingin mulai bercucuran melunturkan makeup tebalnya. Dia tahu, sekali dia angkat telepon itu, tamat sudah riwayatnya sebagai adik kesayangan yang selalu dimanja. Angkat, Sil. Kakakmu mau ngomong tuh. Jelaskan soal kakimu yang tiba-tiba sembuh total. Suruhku dingin sambil menunjuk HP-nya. Sisil menggeleng lemah. Tubuhnya merosot duduk di kursi dek. Kelihatan hancur dan putus asa. Aku nggak peduli lagi. Buat teman-teman yang nonton, pelajaran ya. Jangan sampai tabungan akhirat kalian dimakan setan berwajah polos kayak gini. Aku tekan tombol end live. Tepat saat 2 orang security berbadan besar dengan seragam hitam mulai berlari ke arah kami. Video labrak itu meledak lebih dahsyat dari kembang api tahun baru. Dalam waktu 24 jam, wajah Sisil dan si Om sponsor terpampang di semua akun gosip besar tanah air. Netizen plus 62 memang kejam kalau sudah bergerak. Merata berhasil membongkar identitas si Om yang ternyata pejabat daerah yang sudah beristri. Dan istrinya, seorang sosialita garang, langsung terbang ke Bali buat menjemput suaminya sambil bawa pengacara. Sisil, dia ditinggal sendirian di hotel, diusir paksa karena kartu kredit si Om diblokir. Dan Vanya, si besti muka 2, sudah kabur duluan takut kena imbas hujatan sosial. Mas Rian yang biasanya lembut dan selalu ngalah sama adiknya, kali ini benar-benar murka. Dia nggak main fisik, tapi kata-katanya di telepon jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Mulai hari ini, jangan panggil aku Mas lagi. Kamu bukan adikku sampai uang Nia balik utuh, dan kamu minta maaf cium kaki istrimu. Ucap Mas Rian dingin. Itu pertama kalinya aku dengar suamiku setegas itu. Dia bahkan memblokir nomor Sisil dan melarang ibu buat kirim uang sepeser pun. Sisil yang biasa hidup enak dari subsidi kakak dan pacar-pacarnya, mendadak jadi gelandangan elit di Bali yang nggak punya ongkos pulang. Akhirnya, Sisil terpaksa jual semua tas branded dan HP mahalnya di pasar Lowak Denpasar, dengan harga jatuh banget, cuma buat ganti uangku dan beli tiket bus ekonomi pulang ke Jakarta. Itu pun baru keganti setengahnya. Sisanya, Mas Rian minta dia tanda tangan surat perjanjian di atas materai, kalau dia harus cicil sisanya tiap bulan, atau kami lapor polisi atas tuduhan penipuan. Wajah sombongnya hilang total, diganti muka kusem dan mata bengkak karena nangis nonstop. Dia pulang ke Jakarta bukan disambut pesta, tapi disambut tagihan dan cemoohan tetangga yang sudah nonton videonya. Setahun berlalu sejak drama di Bali itu. Hidup memang berputar cepat kayak roda pedati. Dapur Bunia, usaha keteingku yang dulu cuma numpang di dapur rumah subsidi, sekarang sudah punya ruko sendiri di pinggir jalan raya yang ramai. Pesanan nasi box nggak pernah putus,
Bahkan kami mulai terima orderan prasmanan buat nikahan. Keuntungan bersih bulan ini saja sudah 3 kali lipat dari gaji Mas Rian. Rasanya kayak mimpi, tapi setiap lihat plang nama restoran kami, aku sadar ini buah kesabaran dan doa orang teraniaya yang dijawab tunai sama Tuhan. Tabungan haji kami, alhamdulillah, bukan cuma balik modal, tapi sudah lunas setoran awal untuk porsi ONH Plus tahun depan. Mas Rian juga makin sayang dan hormat banget sama aku. Dia nggak pernah lagi ambil keputusan sepihak soal uang, sekecil apapun itu. Kejadian itu bikin dia sadar kalau istrinya bukan cuma pelengkap rumah tangga, tapi partner hidup yang harus dijaga perasaannya. Kami bahkan baru ambil motor Matic Cash buat operasional restoran, tanpa ribet mikirin cicilan. Sebaliknya, kabar soal Sisil makin hari makin menyedihkan. Karena namanya sudah jelek, jejak digitalnya abadi, dia susah dapat kerjaan modeling lagi. Brand-brand besar blacklist dia karena takut brand image-nya rusak. Terakhir aku dengar dari tetangga lama, dia sekarang tinggal di kosan petak sempit di daerah pinggiran yang kumuh. Kerja serabutan jadi SPG rokok shift malam. Wajah glowing hasil perawatan jutaan rupiah itu sekarang kusam, penuh jerawat stres, dan badannya kurus sering karena makan gak teratur. Kemarin sore, tiba-tiba ada nomor asing masuk ke WA aku. Foto profilnya kosong. Isinya cuma 1 baris chat. Mbak, maafin Sisil. Boleh pinjam 200.000 buat makan. Sisil janji ganti besok. Hatiku berdesir membaca itu. Dulu dia minta 50 juta buat foya-foya. Sekarang minta 200.000 buat makan saja harus ngemis. Rasa marahnya sudah hilang. Berganti rasa kasihan. Tapi aku tahu, aku nggak boleh lemah. Membantu dia sekarang cuma bakal bikin dia nggak belajar mandiri. Dan malah jadi benalu lagi. Aku tunjukkan chat itu ke Mas Rian. Dia cuma menghela napas panjang, lalu mengambil HP-ku dan membalas singkat. Kerja, Sil. Tangan kakimu masih utuh kan? Gunakan itu buat cari nafkah halal, bukan cari utangan. Setelah itu, Mas Rian memblokir nomor itu. Tegas, tanpa kompromi. Dia tahu kalau dikasih hati, Sisil pasti bakal minta jantung lagi. Cukup sudah kami jadi sabi perah keegoisannya selama ini. Kehidupan kami sekarang jauh lebih tenang, tanpa drama keluarga parasit. Ibu mertua di kampung juga sudah legowo, dan lebih sayang sama aku setelah tahu kejadian sebenarnya. Beliau sering telepon, doain usaha cateringku lancar, dan gak pernah lagi maksa kami buat biayain gaya hidup Sisil. Rumah tangga kami rasanya jadi lebih berkah, rezeki mengalir deras, karena gak ada lagi kebocoran halus yang menggerogoti keuangan kami diam-diam. Pelajaran mahal dari tragedi 50 juta ini membekas banget di hatiku. Bahwa sebaik-baiknya kita sama saudara tetap harus pakai logika. Dan satu hal yang pasti, karma itu punya alamat yang jelas. Dia nggak akan pernah salah kirim paket. Yang menanam padi akan tumbuh padi. Yang menanam angin, ya siap-siap saja menuai badai sendirian.